Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Kita melanjutkan kajian kita di edisi khusus bulan Ramadan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kajian-kajian kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keilmuan-keilmuan yang terbahas di dalamnya betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut hingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang disampaikan dan ditulis oleh beliau Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Setelah beliau sebelumnya menjelaskan tentang keimanan kita tentang Allah Ta'ala mengutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Yang mana dengan kita mengikuti petunjuk, ajaran dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan kita, baik itu kehidupan yang di alam dunia ini, sampai nanti kehidupan kita yang ada di alam akhirat nanti, akan bisa menjadi kehidupan yang sempurna, akan bisa menjadi kehidupan yang penuh dengan makna dengan kita mengikuti ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di kesempatan yang kali ini beliau membahas bagaimanakah bentuk keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini beliau menyinggung, beliau menjelaskan, Al-Habib Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dhalika min umuril akhirati wal barzakhi wa su'alil malakaini wa azabil qabri wa na'imihi ila akhirih. Kita wajib, kita perlu, kita harus mengimani bahwa semua yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Entah itu informasi dari beliau yang berkaitan dengan kehidupan kita di alam dunia ini, ataupun bahkan semua informasi, semua kabar berita yang telah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal-hal kejadian-kejadian di alam akhirat nanti, mulai dari kematian yang beliau terangkan, mulai dari kehidupan barzakh yang akan kita alami semuanya. Beliau dalam hal ini menyampaikan, memberitakan bahwa kita semuanya nanti akan mendapatkan yang namanya fitnatul qabri, yaitu pertanyaan dari dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Hingga kemudian di alam kubur itu kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur, atau justru kemudian mendapatkan azab-azab kubur. Hingga kemudian manusia ini nanti akan dibangkitkan fi yaumil ba'tsi, di hari kebangkitan. Sampai kemudian kita semuanya manusia hamba-hamba Allah ini akan dikumpulkan di alam mahsyar. Sampai kita kemudian masuk kepada yang namanya yaumul hisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian kita melewati yang namanya as-sirat. Lalu kemudian kita akan sampai pada telaga Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang mukmin yang sampai di telaga tersebut akan meminum air dari telaga tersebut dari tangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian orang-orang mukmin yang telah meminum air tersebut
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka orang-orang yang tergelincir kakinya, tidak lolos melewati yang namanya as-sirat, mereka juga akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari apa yang telah diberitakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Kita beriman bahwa itu semuanya betul-betul akan terjadi. Itu semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka manusia-manusia yang menjadi umat para nabi-nabi yang terdahulu. Kita semuanya, seluruh hamba-hamba Allah akan mengalami peristiwa seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang kita sampai detik ini masih belum pernah melihat seperti apakah alam barzakh itu sebenarnya. Seperti apakah fitnatul qabri, pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar Nakir, seperti apa modelnya. Kita juga belum pernah melihat seperti apakah kenikmatan alam kubur. Kita juga belum pernah melihat bagaimanakah azab kubur itu terjadi. Kita belum pernah melihat seperti apakah kiamat itu, seperti apakah alam mahsyar itu. Kita belum pernah melihat bagaimanakah yaumul hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ila akhirih. Kita semuanya belum pernah melihatnya. Namun karena ini semuanya diberitakan oleh sosok manusia yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib, kita harus mempercayainya, dan ini semuanya adalah karena beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita beriman dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Kita percaya dengan hal-hal yang masih belum pernah kita jumpai secara kasat mata ini. Itu semuanya karena yang menyampaikan adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menyampaikan, maka kita membenarkannya. Dan inilah salah satu bentuk bagaimana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah disampaikan, telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya alif lam mim. Hanya Allah yang tahu bagaimana maksud dari ayat tersebut. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Qur'an yang dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah. La raiba fi. Yang mana di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua yang ada di dalam Al-Quran adalah benar adanya. Hudan lil muttaqin. Yang mana kandungan dari Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang percaya tentang keberadaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Allah. Mereka orang-orang yang percaya terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu menggambarkan sekelumit tentang sifat-sifat orang yang muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya tentang hal-hal yang gaib. Yang mana yang dimaksud dengan hal-hal gaib ini bukan semata-mata, mohon maaf, seperti misalkan yang namanya pocong, yang namanya gendruwo, yang namanya kuntilanak dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tapi hal-hal yang lebih besar daripada itu, hal-hal yang lebih pokok dibandingkan itu, tentang yang namanya pahala, tentang yang namanya dosa, tentang yang namanya alam barzakh, tentang yang namanya nikmat kubur ataupun adab kubur, tentang yang namanya yaumul mahsyar, tentang yang namanya hari hisab, tentang yang namanya as-sirat, tentang yang namanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang yang namanya surga, tentang yang namanya neraka. Walaupun kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah tahu seperti apakah bentuk dan warnanya pahala, kita belum pernah tahu seperti apakah bentuk dan warnanya dosa, kita belum pernah tahu seperti apakah suasana di alam barzakh, kita belum pernah tahu seperti apakah
gambaran malaikat mungkar dan nakir mempertanyakan kepada orang-orang yang telah masuk dalam barzakh tersebut. Kita belum pernah tahu seperti apakah itu kondisi nikmat kubur, seperti apakah gambaran kondisi adab-adab kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Sama sekali kita belum pernah tahu. Kita hanya mendapatkan informasi yang bersumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita percaya terhadap informasi-informasi tersebut. Ini yang kemudian dimaksud dengan keimanan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kemudian yang merupakan kewajiban kita semua sebagai umat Islam, kewajiban kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah, supaya kita memang betul-betul menjadi orang-orang yang mukmin zahiran wa batinan, bukan hanya sebatas beriman kepada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, bukan sebatas hal-hal yang bisa kita rasakan dengan kulit-kulit kita, tapi kita juga percaya kepada semua hal yang belum pernah dilihat oleh mata kepala kita, semua hal yang belum pernah terlintas di dalam benak kita, semua hal yang belum pernah tersentuh dan terasakan oleh panca indera kita, tapi itu semuanya sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Kita percaya bahwa itu semuanya adalah benar adanya. Maka inilah yang kemudian dimaksud dengan keimanan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika iman kita itu kuat dalam hal ini, iman kita itu betul-betul kokoh dalam masalah ini, maka kita akan dengan langgeng, kita akan lapang dada, kita akan rela menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita akan semakin tunduk, kita akan semakin kuat untuk meninggalkan apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan, tindakan kita, bagaimana kita memunculkan perilaku di alam dunia ini, tergantung dengan seberapa kuat kita memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki keimanan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semakin kuat iman kita, maka kita akan semakin baik perilakunya. Semakin melemah iman kita, maka kita akan semakin buruk dalam perilakunya. Oleh karena itu, para ulama-ulama memberikan keterangan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu hatta yudkhila sahibahu al-jannata wa yanqusu hatta yudkhila sahibahu an-nar. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Iman itu akan bertambah sampai kemudian iman ini bisa menyebabkan orangnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan berkurang sampai bahkan bisa menyebabkan pemilik iman itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perilaku kita sehari-harinya akan sangat terpengaruhi dengan kekuatan iman itu sendiri. Dan kita bisa memiliki iman yang maksimal, memiliki iman yang luar biasa eksklusif ketika kita kuat memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki rasa cinta yang kuat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk memupuk, menumbuhkan, mengembangkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, supaya kita bisa memiliki iman yang kuat juga. Dari iman dan cinta yang kuat ini, kita akan memunculkan tindakan-tindakan yang indah, tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Ramadan, kita melaksanakan ketaatan-ketaatan di dalamnya, kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga menjauhi larangan-larangan beliau, sehingga puasa kita, ibadah kita, sholat kita, tartil kita, murojaah kita, wirid-wirid kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya Allah taala. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dalam artian kita tidak memiliki dosa apapun lagi karena dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.